Minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama Magi Sensei di kelas Bahasa Jepang untuk pemula. Hari ini kita masuk materi part ke-15, di mana kita akan belajar menyatakan melakukan sesuatu dengan menggunakan alat dan menanyakan arti dari kata ke dalam bahasa lain. Oke, langsung saja kita pelajari dulu kosakata baru untuk materi hari ini ya, Minasang. Yang pertama, memotong. Kirimas, mengirim. Okurimas, tangan. Te, sumpit. Hashi. Sendok, spoon. Pisau, knife. Garpu, fork. Gunting, hasami. Email atau pesan, mail. Kertas, kami. Bahasa, go. Nah, nanti untuk bahasa, kalian tinggal tambahin nama negara di depan kata go. Contoh nama negara Jepang, Nihon. Ketika kita tambah go, Nihongo itu artinya bahasa Jepang. Seperti itu ya, Minasang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama ya, Minasang. Nah, sekarang kita belajar partikel D yang menyatakan alat atau sarana, Minasang ya. Jadi polanya, kata benda plus partikel D, lalu diikuti dengan kata kerja mas atau mashita. Kata benda di sini nanti kalian bisa isikan alat atau sarana atau juga bahasa nanti. Untuk alat atau sarana seperti sumpit, gunting. Untuk bahasa seperti tadi ya, Nihongo, bahasa Jepang, Indonesia Go, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Untuk polanya bisa kita artikan melakukan titik-titik dengan titik-titik. Tolong diingat ya Minasang, apabila partikel D di sini digunakan bersama alat atau bahasa, partikel D bisa kita artikan dengan. Seperti itu. Langsung saja kita ke contoh kalimat ya Minasang. Reibung. Reibung yang pertama. Hashi de sushi o tabemasu. Hashi sumpit. Sushi kan makanan sushi. Tabemas makan. Nerjemahinya dari belakang ya Minasang. Jadi makan sushi dengan sumpit. Partikel D kan dengan tadi artinya ya. Contoh yang kedua. Nihongo de reporto o kakimashita. Nihongo kan bahasa Jepang ya. Reporto laporan. Kakimashita menulis. Dan ini bentuknya lampau. Berarti udah terjadi. Bisa kita artikan menulis laporan dengan bahasa Jepang. Seperti itu Minasang. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke cara bertanya Minasang. Untuk cara bertanya ada dua. Ini kita bahas yang pertama ya Minasang. Cara yang pertama yaitu kata bendanya kita ganti dengan kata tanya nan plus partikel D. Lalu diikuti dengan kata kerja mas atau masita plus partikel K. Kata tanya nan itu kan menanyakan apa kan ya Minasang. Tolong diingat juga ya Minasang, ketika bertanya pun kata tanya nan harus diikuti dengan partikel D. Kenapa? Karena kita nanyain alat atau sarana Minasang. Dengan apa? Seperti itu. Jadi bisa kita artikan melakukan titik-titik dengan apa? Seperti itu. Untuk menjawabnya gampang ya Minasang, kalian tinggal kasih tahu alat atau sarananya itu apa, plus partikel D, kemudian disusul dengan kalimat kata kerja, mas atau masita. Nanti kapan pakai mas, kapan masita tergantung konteks waktu, sudah terjadi atau belum. Langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, si A bertanya, Nande kami o kirimasu ka? Nande kan dengan apa tadi? Kami kertas, kirimas memotong atau menggunting. Jadi bisa kita artikan,
menggunting kertas dengan apa? Nah, di sini si B menjawab. Langsung saja berikan alatnya ya. Hasami de kirimas. Hasami gunting. Jadi artinya menggunting dengan gunting. Seperti itu. Jadi jawabnya simple. Kasih tahu alat, partikel D plus kata kerja. Seperti itu minasan. Tolong diingat ya. Sekarang kita masuk ke cara bertanya yang kedua. Nah, di sini khusus untuk menanyakan dengan bahasa apa ya minasan. Untuk polanya, di sini menggunakan kata tanya nani go plus partikel D. Jadi nanti nggak boleh kita bilang nan go, itu nggak bisa. Untuk menanyakan bahasa apa, itu harus pakai nani go, lalu ditambah partikel D. Kemudian diikuti dengan kata kerja mas atau masita plus partikel K. Nanigo itu kata tanya yang menanyakan bahasa apa, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa terjemahkan polanya, melakukan titik-titik dengan bahasa apa. Seperti itu. Untuk menjawabnya juga gampang. Kalian tinggal kasih tahu bahasanya, plus partikel D, kemudian diikuti kata kerja mas atau masita. Saya ingatkan kembali ya minasang, jadi ketika menanyakan dengan bahasa apa melakukan sesuatu, nanigo-nya harus diikuti dengan partikel D. Tolong diingat ya minasang. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimat biar makin paham. Si A bertanya, Nanigo de meru o okurimasu ka? Nanigo de dengan bahasa apa? Meru itu email atau pesan. Okurimasu ngirim. Jadi bisa kita artikan mengirim email dengan bahasa apa? Nah, untuk menjawabnya gampang. Jadi si B langsung kasih bahasa plus partikel D lalu kata kerja. Eigo de okurimasu. Eigo kan bahasa Inggris ya minasang. Jadi bisa kita terjemahkan mengirim dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke pola yang kedua minasang. Nah, di pola yang kedua ini menerjemahkan sebuah kata atau istilah ke dalam bahasa lain ya minasang. Untuk polanya, kata benda plus partikel wa lalu diikuti dengan bahasa nani-nani go, kemudian ditambah partikel D, lalu diikuti dengan terjemahan des. Nah, untuk kata bendanya di sini, kalian bisa isikan dengan kata atau istilah yang ingin kalian terjemahkan, atau kalian bisa juga isikan dengan kata tunjuk benda, kore, sore, are ya minasang. Tolong diingat ya minasang, kata atau istilah yang ingin kalian terjemahkan atau kata tunjuk bendanya, kalian wajib isikan dengan partikel wa karena kata benda di sini merupakan topiknya. Kemudian bahasa sasaran atau bahasa tujuan dari terjemahannya itu wajib kalian isikan dengan partikel D. Partikel D di sini bisa kita artikan dalam. Jadi polanya kata benda dalam bahasa titik-titiknya adalah titik-titik terjemahan. Seperti itu minasang. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh biar makin paham. Contoh yang pertama, te wa eigo de hen desu. T kan tangan, eigo bahasa Inggris, hen itu terjemahan dari tangan, lalu ditutup dengan des. Bisa kita artikan, T dalam bahasa Inggrisnya adalah hen. Seperti itu minasang. Jadi kata yang mau kita terjemahkan itu kan T, jadi dia harus ditambahin partikel wa. Kemudian bahasa yang dituju itu kan bahasa Inggris, ego, itu wajib ditambah dengan partikel D, lalu diikuti dengan terjemahan. Nah, di sini juga untuk kata dalam dan kata adalah, kalian bisa hilangin nanti minasang, biar lebih singkat. Contohnya seperti ini. Kore wa nihongo de naifu desu. Kore itu kan kata tunjuk ini, di dekat kita, si pembicara. Nihongo bahasa Jepang. Naifu itu pisau nanti. Jadi bisa kita
artikan, ini bahasa Jepangnya naifu. Seperti itu. Jadi bisa singkat. Kalau kalian mau lengkap seperti tadi boleh. Ini dalam bahasa Jepangnya adalah naifu. Bisa juga. Seperti itu minasang. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke cara bertanya. Untuk bertanyanya gampang minasang. Jadi kalian tinggal ganti terjemahan tadi dengan kata tanya nan. Jadi polanya kata benda wa, bahasa plus partikel de, kemudian kata tanya nan plus desu ka, nan desu ka, seperti itu ya minasang. Nah, untuk kata bendanya sama seperti tadi minasang. Kalian bisa isikan dengan kata atau istilah yang ingin kalian terjemahkan atau kalian juga bisa isikan dengan kata tunjuk benda. Jadi bisa kita artikan kata benda dalam bahasa titik-titiknya adalah apa? Seperti itu. Untuk menjawabnya gampang sekali minasang. Kalian tinggal berikan terjemahan plus des. Gampang banget minasang. Oke, langsung saja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, si A bertanya, Foku wa Indonesia go de nan desu ka? Bisa kita artikan, Foku bahasa Indonesianya apa? Nah, di sini jawabnya gampang. Kalian tinggal berikan terjemahan. Jadi si B menjawab garpu des. Garpu des. Seperti itu. Foku kan garpu ya minasang. Gampang banget ini minasang ya. Intinya kalian harus menguasai urutan kalimat dan partikel apa yang digunakan. Kalau bisa menguasainya, gampang sekali minasang. Oke, itu saja ya untuk materi hari ini. Sekarang yang terakhir saya ada latihan untuk kalian semua ya. Seperti biasa, latihannya menerjemahkan kalimat ya minasang. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit ya. Kalian bisa pause video ini, nanti kita cocokkan jawabannya. Silahkan minasang. Oke, langsung saja kita cocokkan jawabannya ya minasang. Soal yang pertama, si A bertanya, Hasami bahasa Indonesianya apa? Langsung saja. Hasami wa Indonesia go de nan desu ka? Hasami wa Indonesia go de nan desu ka? Lalu si B menjawab, gunting. Langsung saja. Gunting des. Jawabnya gampang banget. Gunting des. Seperti itu minasang. Oke, lanjut ya ke soal yang kedua. Si A bertanya, orang Jepang makan nasi dengan apa? Nah, di kalimat ini ada topik atau subjeknya ya minasang, yaitu orang Jepang. Jadi bikinnya seperti ini. Nihonjin wa nande gohan o tabemasu ka? Nihonjin kan orang Jepang. Nande dengan apa? Gohan nasi, tabemas makan. Seperti itu ya urutannya minasang. Kemudian di sini si B menjawab makan dengan sumpit. Jadi haside tabemas. Gimana minasang? Gampang kan ya? Oke, itu saja ya untuk hari ini minasang. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya minasang. Mohon dukungannya juga ya untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Biar kami makin semangat minasang untuk upload setiap harinya. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita.